Tim DVI Polda Kalsel saat ini tengah melakukan proses identifikasi terhadap 8 korban insiden jatuhnya helikopter di kawasan hutan lindung Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari 8 jenazah, 5 diantaranya relatif utuh, sedangkan 3 lainnya sulit dikenali karena terbakar. Untuk proses identifikasi, tim DVI melakukan pencocokan data antemortem atau data sebelum kematian dengan data postmortem atau data fisik setelah kematian. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk validasi sebelum jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga. Jurnalis Banjarmasin Pos Rifki Sulaiman akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Ya, selamat sore Tribuners sekalian. Bersama saya Rifki Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos dari Tribun News juga. Saya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, tepatnya di depan instalasi forensik DVI Polda Kalsel. Jadi tadi malam tepat pukul 2:44 WITA, 8 jenazah korban kecelakaan helikopter tipe BK117D3 milik S Indo Air tiba di rumah sakit ini. Kedatangan jenazah dilakukan dengan 6 unit ambulans milik Pemkab Tanah Bumbu yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian, Basarnas, serta tim medis. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik. Seluruhnya terbungkus kantong mayat berwarna oranye dan satu persatu dipindahkan oleh tim medis serta anggota kepolisian yang telah bersiap lengkap dengan alat pelindung diri. Proses ini berlangsung hening namun penuh kehati-hatian, mengingat kondisi beberapa jasad sudah tidak utuh akibat kebakaran saat helikopter terjatuh. Di rumah sakit ini, tim DVI Polda Kalsel langsung bekerja melakukan pemeriksaan postmortem. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik jenazah dengan data antemortem yang telah dikumpulkan dari pihak keluarga. Identifikasi sangat krusial agar setiap korban bisa dipastikan identitasnya sebelum diserahkan kembali kepada keluarganya masing-masing. Pagi tadi di tempat yang sama digelar konferensi pers bersama jajaran Basarnas, TNI Polri, serta pemerintah daerah. Dalam konferensi itu dijelaskan bahwa lokasi helikopter berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian yang terkendala cuaca buruk dan medan hutan yang lebat. Helikopter charteran ini sebelumnya hilang kontak pada Senin pagi dalam penerbangan dari Kota Baru, Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengevakuasi 8 korban, terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Selain mengevakuasi jenazah, tim SAR juga berhasil menemukan black box helikopter yang masih dalam kondisi utuh. Alat perekam penerbangan ini telah diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk dianalisis lebih lanjut guna mengungkap penyebab jatuhnya helikopter. Untuk proses identifikasi jenazah, pihak kepolisian memastikan pemeriksaan akan berlangsung hati-hati. Bagi korban yang kondisinya masih utuh, identifikasi diperkirakan berlangsung lebih cepat. Namun untuk korban yang terbakar dan sulit dikenali, diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, bahkan bisa sampai 1 minggu karena kemungkinan harus dilakukan tes DNA. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel menjadi pusat kegiatan penanganan pasca kecelakaan. Hingga seluruh proses identifikasi selesai, pihak berwenang belum menyampaikan secara detail mengenai identitas maupun profesi para korban tersebut. Sementara itu, keluarga korban telah berada dalam pendampingan psikologis dari tim Polri. Demikian laporan saya, Rifki Sulaiman, langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, mengenai perkembangan terbaru kecelakaan helikopter di Tanah Bumbu. Kembali ke studio, terima kasih. Nah, tadi kan sudah disampaikan ini akan diteruskan untuk kami serahkan ke pihak forensik DVI Polda Kalimantan Selatan untuk diidentifikasi lebih lanjut terkait korban, ya jelas itu aja. Gitu ya. Tadi Pak ada kendala Pak di lapangan Pak. Di lapangan Pak. Wah, kendala jelas ada ya. Medan yang jelas. Saya tadinya berharap mungkin medan, cuaca yang jelas itu hujan, kemudian juga medan kenapa Bukari kemiringannya hutannya masih lebat, kelembabannya tinggi, kemudian tinggian tebing itu 70 derajat itu mungkin jadi agak makan waktu lama dan menjadi kendala bagi tim evakuasi di belakang. Pak, black box udah ditemukan Black box, Pak. Black box-nya sudah. Kapan baru ditemukannya Pak? Ya tadi siang. Ya. Pak, semua jasad sudah ditemukan Pak? Kalau semua sudah, yang jelas yang ada di situ sudah kita bersihkan semua. Ya. Pak, kondisi helikopter sendiri sebenarnya hancur. Ekornya masih utuh. Langsung ya. Body Pak?
bodinya terbakar. Gitu ya. Oke. Lanjutnya masih belum tahu ya Pak? Kami tidak tahu nanti kalau masalah penyebab itu kewenangannya KNKT. Ya. Ini Pak semua dari warga mana Pak sebenarnya Pak? Yang jelas ada datanya nanti, yang jelas warga negara Indonesia. Sudah dihubungi keluarga korban berarti semua Pak? Sudah dari pihak Semua sudah datang, Pak. Gitu ya. Antemortemnya sudah. Semua sudah datang, Pak, untuk keluarga atau masih ada yang ditunggu? Sudah semua tadi. Ya. Demikian ya. Ya, kita berdoa sama-sama semoga Pak tim DP juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Kabit. Lakukan Pak Kabit. Yang pertama kita bersyukur dulu ya, ini sudah kita terima lengkap sesuai dengan data awal 8 orang ya, dan selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan postmortem. Di sini posisinya postmortem untuk melihat data korban ya, fisik yang saat ini ada ya, yang akan kita lakukan pencocokan dengan data antemortem pada saat rekonsiliasi sehingga bisa kita tentukan untuk identifikasi. Pak Kabit, apa benar dua diantaranya itu kondisinya hangus Pak dan sulit dikenali begitu? Ini kita baru terima, nanti kita lihat dulu ya. Pak, dari antemortem sendiri sudah Lengkap kah? ada lengkap kah Pak atau gimana dari pihak Keluarga. Ya, untuk data antemortem itu terus kita terima ya. Jadi walaupun sudah ada, tentu kalau misalnya masih membutuhkan data-data yang nantinya akan penting untuk pencocokan akan kita tampung atau kita gali terus. Itu rata-rata dari mana Pak warganya Pak? Sebagian besar dari Indonesia. Di Indonesia mungkin di mana Pak? Pulau apa, Pak? Nah, Sulawesi. Sulawesi. dari ya nanti ada datanya itu. Yang jelas ada 3 warga negara asing ya. Masih. Terima kasih. Terus. Dia balas. Agak mundur Pak. Naik di bahu punah. Bukan. Beberapa jenazah karena ini ada 6 bulan, bahkan di dalam satu kamar ada 2 jenazah, satu kantong juga ada beberapa jenazah karena kondisinya Terus, lagi. Yang maju jangan teman-teman dulu kita. ini kayaknya jenazah yang utuh. Terus. Dalam satu kantong bisa ada 2 ya. Belum. Ya. Ini 2 ya? Satu aja. 2 ya nih. Satu Pak. Satu. Ada yang 2. Ini ada yang Ini ambulan terakhir. ada yang mana sih? Kayaknya nih.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.